Tes. Tes 1 2 3 1 2 3 tes.
Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tata ibadah Minggu pada hari ini adalah tema persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Kolose 1 ayat 10. Kita nyatakan buah keselamatan dan menjadi berkat bagi gereja, masyarakat, dan negara sebagai tanda kedewasaan iman. Pada Minggu Kantate hari ini kita mengadakan ibadah Minggu Kemitraan yang menandakan bahwa GKPS bermitra dengan gereja-gereja yang ada di dunia ini, baik itu lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Kemitraan GKPS dengan gereja-gereja tersebut ingin memperlihatkan kesatuan gereja di dunia ini. Kita saling membantu dengan gereja yang lain, yaitu melalui tugas pelayanan dan kesaksian. Demikian juga dalam persekutuan. Semua itu semakin melahirkan semangat beroekumene bagi kita, yang disebut juga dalam peraturan gereja kita, beberapa bentuk kemitraan kita dengan gereja-gereja lain, yaitu melakukan kunjungan dan bantuan dalam tugas persekutuan dan pelayanan dengan mitra di Jerman, UEM, United Evangelical Mission, ELSA atau Evangelical Lutheran Church in America, LWF atau Lutheran World Federation, PGI, KNLWF, PUK, Rindem Pematang Siantar, dan juga melalui pengumpulan dana Agusteis atau DAT. Oleh karena itu, dalam ibadah Minggu Kemitraan hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan untuk dana Agusteis atau DAT GKPS yang dipakai untuk membantu biaya sekolah 120 orang siswi warga jemaat GKPS yang kurang mampu secara ekonomi namun berprestasi. Sehubungan dengan itu, topik ibadah Minggu Kemitraan hari ini yang bertepatan juga dengan Minggu Kantate adalah pujilah Allah hai seluruh bumi. Marilah kita berdiri. Kita bernyanyi dan memuji Tuhan kita dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin.
Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Memegang di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, Engkau menganugerahkan keselamatan dan kehidupan bagi kami melalui kebangkitan Yesus Kristus. Engkau menyediakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak terpikirkan oleh kami. Semua itu menjadi dasar pujian kami menyanyikan selamanya. Bagimu segala pujian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Maaf. Mari kita berdoa. Mari kita bernyanyi. Kita bernyanyi dan memuji Tuhan kita dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 tambah 3. Marilah kita berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, sumber segala rahmat yang kekal, dalam kerendahan hati kami mengaku bahwa kehidupan kami sering tidak sesuai, bahkan sering bertentangan dengan kehendak-Mu. Secara sadar atau tidak, kami sering menimbulkan perselisihan di antara sesama kami. Kami juga sering lupa mendoakan sesama dan merasa enggan untuk memberi nasihat sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Pikiran kami lebih banyak tertuju untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan kami sering berupaya untuk mempengaruhi serta memperalat orang lain demi pemenuhan keinginan diri sendiri. Tanggung jawab kami sebagai anggota jemaat, anggota keluarga, dan warga masyarakat sering kami lupakan. Bahkan kami sering dengan sadar dan sengaja melalaikannya. Kami telah banyak berbuat dosa kepadamu, serta kesalahan terhadap sesama kami.
Di hadapan-Mu yang kudus, kami kini mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Berilah kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat semakin mengasihi Engkau dan sesama kami, serta mampu melawan segala godaan iblis. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. 1 ayat 7. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Maaf duduk. Mari kita bernyanyi. Kita bernyanyi memuji Tuhan kita dari nyanyian PKJ nomor 37 ayat 1 sampai 2.
Marilah kita berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya segala tempat dan sepanjang jalan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Maaf. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejak dulu manusia sudah mengetahui tentang kemitraan antara manusia dengan manusia. Kemitraan itu memperlihatkan bahwa manusia tidak bisa hidup seorang diri di dunia ini. Manusia perlu saling menolong untuk melancarkan dan membuat hidupnya lebih indah, serta untuk menjadikan dunia ini sebagai tempat yang layak untuk didiami. Itulah semangat kemitraan dan gerakan ekumenis di dunia, termasuk bagi kita di GKPS. Firman Tuhan dalam Alkitab pun mempelajari kita tentang hidup manusia yang bermitra dengan yang lain. Siapa dari kita yang tidak mengenal Musa? Dialah yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ada sekitar 600.000 laki-laki yang dipimpinnya, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Setiap hari, bangsa itu datang menjumpai Musa untuk menanyakan hukum Tuhan. Musa pun menyampaikan hukum Tuhan kepada mereka dan memberitahukan perintah Tuhan serta titahnya. Tapi apa yang dilakukannya itu tidak baik menurut penglihatan ayah mertuanya, yaitu Yitro. Dia akan kelelahan karena pekerjaan yang berat itu. Dia akan letih menasihati bangsa itu, dan bangsa itu pun juga akan letih menunggu gilirannya bertemu dengan Musa. Maka Yitro menasihati Musa dengan mengatakan agar Musa bermitra dengan rakyatnya, yaitu dengan memilih dan menempatkan pemimpin yang akan memimpin 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Maka Musa melakukan hal itu dan hasilnya pun sangat baik. Musa tidak lagi kehabisan tenaga menasihati bangsa itu. Dan bangsa itu pun tidak lelah menunggu waktu berjumpa dengan Musa untuk menerima hukum dan perintah dari Tuhan. Kemitraan itu memaksimalkan potensi yang ada di tengah-tengah kita agar dipakai untuk melayani sesama. Semua warga GKPS dapat memakai potensi yang ada pada dirinya demi kelancaran pelayanan di tengah-tengah jemaat. Inilah kemitraan internal yang dapat dimaksimalkan di tengah-tengah gereja. Apakah kita mengingat Raja Salomo? Dia adalah raja yang mulia dan berhikmat. Sebelum dia tidak ada seorang pun sepertinya, dan sudah dia tidak ada bangkit seorang pun seperti dia. Tuhan memberikan kekayaan dan kemuliaan kepadanya. Tapi
itu ia tetap bermitra dengan yang lain. Kerajaannya tidak sempurna. Sewaktu mau mendirikan bait suci, ia meminta kepada Hiram, Raja Tirus, agar Hiram memerintahkannya rakyatnya untuk menebang kayu aras dan kayu sanobar dari Libanon. Karena tidak ada seorang pun di antara kerajaan Salomo yang pandai menebang pohon, Hiram menyetujui permintaan Raja Salomo. Tapi ia tidak berminta kepada Raja Salomo agar menyediakan makanan bagi seistana Raja Tirus. Maka Raja Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Raja Salomo. Dan Raja Salomo memberikan 20.000 kor gandum serta 20 kor minyak tumbuk kepada Raja Tirus. Itulah yang terus-menerus mereka kerjakan hingga bait suci selesai didirikan. Kemitraan itu bersedia memberikan apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada. Jadi apa yang ada pada kita saat ini, itu sudah dapat menjadi bekal untuk bermitra dengan yang lain. Kita tidak harus menunggu jemaat kita kaya raya terlebih dahulu, baru bisa bermitra dengan yang lain. Inilah kemitraan eksternal yang bisa dilakukan antara jemaat kita dengan jemaat yang lain. Sebab kita semua adalah saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara selamat berdamai. Kita bersaudara. Kita bersaudara. Sekarang kita masuk acara khusus. Yang pertama, baca menyaksikan video surat pastoral pimpinan Sinode GKPS. Yang kedua, warta jemaat. Yang ketiga, doa syafaat. Horas, salam kemitraan ibagas semangat tahun jubileum 120 tahun ambilan Namadiar isi Malungun. Ibagas suhur namar terima kasih hubani Tuhan, terlebih bani tahun jubileum 120 tahun on, yang malaskon hita dohoma kemitraan itongah-tongah ni GKPS. Salah sada buah ni ambilan Namadiar in, aima anggo boy hita bermitra pakon hasoman sapor sayaon. Khusus nima mitrata nadong i Jerman. Halani ai gomosma jolom hita semangat kemitraan in bani ganup pelayanan ta. Domo hujin siholdo pada son nami piga-piga tona hubari Indonesia ikuriaon. Idilo anjaha ipatotap nebatado hita.
ase gabe sibuan pasu-pasu, anja hasari, songon na isubut bani visi ni GKPS. Anja dalam kon hita mavisiin, ibagas semangat kemitraan na jonam. Domujay ipagul pa janah iojur hanami dong, ase tetap ipabayu hita semangat kemitraan in bani pelayanan ta, marhita nasir sir hita berkomunikasi, pakon paurotkon parhasomanon, hubani hasoman sama Kristen, sonehoma parhasomanon hubani parugama naligan. Kemitraan ai boy ipatarida hita, marhite kerjasama pelayanan, dialog antar umat beragama, pakon kegiatan sosial na berdampak hubani masyarakat ta. Ibagas semangat jubileum 120 tahun pardas ni ambilan nama dear isi malungun tahunon, yapkon hita do sonaha pakorhon ni kemitraan ai, boy mangurupi hita bani napadoraskon horja pangidan yonta. Mar hite kemitraan hubani kuria na i Jerman, boy do kegiatan pelayanan bersama na idalan kon hita bani tahun on. Bani bulan Mei on, ipaborhat hita do sahalak panditata lahu malayani nama poso Igreja Mitra Tanah Jerman, Aimai Distrik Hagen. Jana bani bulan Juni on, borhat dohoma nama poso GKPS hu Jerman, bani acara youth meeting i Distrik Hagen. Sonehoma bani bulan September on, ya dongkon hita do konsultasi kemitraan rapakon haganuk mitrata na i Jerman. Hita do nagabe tuan rumah konsultasi ai, halani ai rup mahita manonggohon ase konsultasi ai marbuah kona mader batta i GKPS, sonehoma age bani mitrata na i Jerman. Bani kerjasama pakon mitrata na i Jerman, doma mardalan 20 tahun, sada program na margoran Dana Agustais, program onma Horja Diakonia, na mangurupi beasiswa hubani 120 halak nyombah ni kuriata GKPS, na hurang mampu tapi berprestasi. Ijalo nyombah todo pangurupion tiap bulan, sadoka mandihuti pendidikan i SMA atap sederajat das subani nasalose. Alanya perlu tumang idukung hita aksi on, marhete partisipasita mangurupi nombahta bani panggalangan khusus Dana Agustais na ia dongkon hita sadarion. Patarida hita mas semangat kemitraan ai, nagabi hataridahan ni nadup matora sapor sayonta halani ambilan nama diarin. Selamat Minggu Kemitraan ma hubani nasyam. Holong apa dame na humbani Tuhan tama, manramot kon nasyam, ijabipe nasyam Marianan. Horas. Horas! Liebe Schwestern und Brüder, wir grüßen euch herzlich aus dem Kirchenkreis Hagen zum Partnerschaftssonntag in der GKPS. Wir, das sind Pfarrer im Ruhestand Martin Stertfeger, Prediger Matthias Mladek und Pfarrerin Friederike Paroth. Am Sonntag Kantate singen wir Gott unser Lob für sein Evangelium. Unser Herr macht uns Mut auch in schwierigen Zeiten. Viele Menschen leiden unter dem Klimawandel, in Europa herrscht Krieg und auf der Welt sind mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht. Es stärkt unseren Glauben, dass wir wissen, wir sind nicht allein, sondern Christen in der GKPS beten für uns und so beten wir für sie. Wir glauben und beten gemeinsam und gemeinsam wollen wir auch ein Segen sein für die Menschen in unserer Stadt und in unserem Land. Ein Beispiel dafür ist der August-Theis-Fonds. Mit seiner Hilfe können 120 Schülerinnen und Schüler aus armen Familien zur Schule gehen und eine gute Ausbildung bekommen.
Im Juni und Juli werden sich Jugendliche aus der GKPS auf den Weg hier in den Kirchenkreis Hagen machen, um endlich wieder Jugendbegegnungen zu gestalten. Jugendliche aus der GKPS, Jugendliche aus Hagen werden gemeinsam 3 Wochen verbringen, zusammen leben, feiern, gestalten. Wie wunderbar, dass das wieder möglich ist und wie wunderbar, dass im September wir 3 uns auf den Weg machen dürfen zur Partnerschaftskonsultation in die GKPS zu Ihnen nach Indonesien, um gemeinsam 120 Jahre Evangelium in Simalungen zu feiern und mit Ihnen und den anderen deutschen Partnern zu überlegen, wie Partnerschaften in den nächsten Jahren weitergehen sollen, weiter aussehen sollen. 1903 kam der deutsche Missionar August Theis nach Simalungen und brachte das Evangelium. Wir sind dankbar darüber, dass Nina Saragi, Pfarrerin in der GKPS, im Mai für ein Jahr zu uns nach Hagen kommen wird, um mit uns unseren christlichen Glauben zu teilen. Gott behüte uns alle. Tuan Naibata Mamasu Masu Hitaganupan. Horas! Ich singe dir mein Lied, sing ich mit mein Leben, die Töne, den Klang. Hast du mir gegeben von Wachsen und Pferde, von Himmel und Erde, du Quelle des Lebens, dir sing ich mein Lied. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben, den Rhythmus, den Schwung. Hast du mir gegeben von deiner Geschichte, in die du uns mitnimmst, du Hüter des Lebens, dir sing ich mein Lied. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben, die Tonart im Takt. Hast du mir gegeben von Nähe die Heimat, wir können dich finden, du Wunder des Lebens, dir sing ich mein Lied. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben, die Höhen und Tiefen. Hast du mir gegeben, du hältst uns zusammen, trotz Streit und Verletzung, du Freundin des Lebens, dir sing ich mein Lied. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben, die Töne, den Klang. Hast du mir gegeben von Zeichen der Hoffnung, auf steinigen Wegen, du Zukunft des Lebens, dir sing ich mein Lied. Horas, liebe Geschwister der GKPS in Indonesien, wir schicken ganz herzliche Grüße zum Partnerschaftssonntag aus dem Kirchenkreis Hagen. Endlich ist Begegnung wieder möglich. Und wie schön ist es, dass Pfarrerin Nina Saragi nun bei uns in Deutschland ist. Ein ganz herzliches Willkommen auch an die Gruppe junger Erwachsener, die sich im Sommer zur Jugendbegegnung auf den Weg zu uns nach Deutschland machen werden. Und dann kommt ja auch noch das Jubiläum, 120 Jahre Evangelium in Simalungun. Und die Partnerschaftskonsultation von uns aus Deutschland werden 3 Personen teilnehmen. Danke Gott, dass so viel Begegnung wieder möglich ist und ganz herzliche Grüße und einen gesegneten Sonntag.
akhir per tanggal 30 April 2023 sebesar Rp4.760.000. Laporan keuangan sektor di bulan April. Saldo akhir di bulan April sebesar Rp6.756.400. Yang berikut laporan keuangan seksi Inang di bulan April 2023. Total pemasukan minggu Rp5.117.000. Pengeluaran Rp3.862.000. Saldo awal tambah pemasukan Rp6.200.000. Jumlah total saldo akhir sebesar Rp2.338.000. Untuk rinciannya boleh kita lihat di warta jemaat kita yang telah dibagikan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan PNU, dapat mentransfer ke rekening BRI Gereja Kristen Protestan Simalungun Harapan Indah dengan nomor rekening 0424 0100 954 568. Dan bagi jemaat yang rindu untuk berpartisipasi dalam pengadaan pembangunan gedung gereja kita, dapat mentransfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1560018720310. Duit yang masuk hari ini, yang pertama BNU dari Sarah Amelia Sijabat untuk sekolah minggu Rp50.000, untuk sektor Rp50.000. Berikutnya persembahan bulanan dari Inang calon Samas, dari Bapak Maruli Haloho sebesar Rp100.000. Berikutnya dari Bapak AM Simanjuntak sebesar Rp300.000. Yang berikut dari Bapak Situa Irwin Sinaga, persembahan bulanan di bulan Mei sebesar Rp100.000. Galangan sektor untuk pusat sebesar Rp80.000, untuk kuria Rp138.000, untuk sektor Rp200.000. Yang berikut penjualan kalender kita terima sebesar Rp296.000. Berikutnya galangan pertongguan pemuda resort untuk kas pembangunan sebesar Rp404.000. Total duit yang masuk pada pagi hari ini sebesar Rp1.718.000. Selanjutnya warta kegiatan jemaat dalam seminggu ini. Dalam rangka penggalangan dana untuk pembayaran hutang gereja GKP Harapan Indah, maka tim Rotsu GKP Harapan Indah melaksanakan kunjungan pelayanan ke GKPS Kebun Jeruk, Jakarta pada hari ini tanggal 7 Mei 2023. Yang kedua, sermon Hadumuan Guru Sekolah Minggu Seresot Cempaka Putih diadakan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 waktu pukul 7 malam atau 19 WIB. Tempat Zoom meeting pembahasan nanti akan di-share di grup WA. Yang ketiga, PA Inang GKP Harapan Indah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 18 WIB. Kami harapkan buat semua Inang bisa hadir pada PA tersebut. Yang berikut, sermon lokal Majelis Harapan Indah Ketua Seksi TST-CSY, Ketua Seksi Pemuda Resort akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 19.30 WIB. Berikut pertongguan rumah tangga Jumat 12 Mei 2023 yang manjabui keluarga Detin Simaringga Buru Sipayung. Sipar tugas, ambilan Bapak Situa Jaris Dendamanik, agenda Bapak Situa Sahat Simarmata, tuding Inang calon Samas Priska Huta Galung, model A, tempat akan dibagikan nanti melalui WA Group.
Yang keenam, seminar gabungan seksi Inang dan seksi Bapa Resort Cempaka Putih akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat, tempat Gereja GKPS Harapan Indah. Tema sehat kantong, sehat jasmani, dan sehat rohani. Tempat pendaftaran di masing-masing seksi, seksi Bapa dan seksi Inang. Kami harapkan juga bagi Inang bisa menghubungi ketua seksi Inang dan kita Bapa juga bisa menghubungi ketua seksi Bapa. Yang kesembilan, seksi nama poso GKPS Harapan Indah akan melaksanakan kebaktian nama poso remaja GKPS Harapan Indah atau Kenari perdana di tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023. Waktunya pukul 13.30 WIB bertempat di GKPS Harapan Indah. Tema memelihara iman sampai akhir, subtema 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Yang ke-10, dalam rangka penggalangan dana untuk pembayaran kewajiban gereja, maka panitia pembangunan akan melaksanakan bazar makanan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023. Diharapkan partisipasinya dari kita jemaat. Yang berikut, jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, dari kami Huria GKPS Harapan Indah mengucapkan selamat ulang tahun buat yang berulang tahun minggu ini. Di antaranya nama poso Beni Andreas berulang tahun tanggal 2 Mei 2023. Berikutnya Sarah Alena yang berulang tahun tanggal 3 Mei. Yang berikutnya Sanesha Queen berulang tahun pada tanggal 7 Mei 2023. Daftar hadir sermon adomuan majelis TST, CSC, dan ketua-ketua seksi bisa kita lihat di warta jemaat kita. Yang berikut, yang melayani pada minggu depan tanggal 14 Mei, ambilan Inang Pipo, Inang Lesenaria Boru Damanik, para agenda Bapak Situa Jaris Den Damanik, Sibuan Doding, Inang Samas Juliani Boru Saragi, Ting Bapak Situa Irwin Sinaga, Panggalang 1 Bapak Calon Samas Erikson Manurung, Panggalang 2 Inang Calon Samas Priska Huta Galung, pemerhati Inang Situa Nurlela Boru Sinaga, pemusik Kantoria, singer Kantoria, model ibadah, model A, kesaksian, pujian, sektor. Demikian yang bisa kami sampaikan, warta jemaat dan keuangan kita. Semoga segala rencana dan segala keuangan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama-Mu. Terus selamat kami yang hidup. Segala puji hormat kami sembahkan padamu ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh berkumpul Bapa di rumah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, telah kami dengarkan laporan keuangan dari setiap seksi dan rencana-rencana kerja kami dalam 1 minggu ke depan ya Tuhan. Kami berharap kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan hadir dalam hati dan pikiran kami Bapa, dalam kondisi keuangan kami ya Tuhan. Kau memberkati kami, mengajari kami Bapa, agar semua dana yang ada di Huria GKPS Harapan Indah dapat berguna untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Boleh kami manfaatkan ya Tuhan, hanya untuk nama Tuhan. Demikian juga Bapa ya, segala program dan acara-acara kerja kami ya Tuhan. Pencampur tangan Tuhan yang mengajari kami, Tuhan yang memberkati, agar semuanya Bapa boleh terlaksana dengan baik dan tidak menyimpang dari kasih Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kuatkan hati kami ya Tuhan, satukan hati kami, agar semuanya bisa berjalan dengan baik itu. Ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan, berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Dan terima kasih kalau kami boleh hadir di gereja ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di minggu kemitraan ini ya Bapa, dan juga minggu Katante bagi GKPS, biarlah Tuhan memberkati kami agar kami boleh bernyanyi memuji Tuhan dalam hidup kami, dan agar kami boleh juga Tuhan terus bermitra, tidak hanya bermitra dengan kalangan kami sendiri, kami bermitra dengan gereja-gereja lain, jemaat-jemaat lain, dan juga dimanapun kami berada, kami boleh terus bermitra, menyampaikan kabar baik tentang keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan, kami menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Yang pertama Tuhan, kami berdoa untuk semua kegiatan jemaat kami ya Bapa. Kegiatan yang sudah disusun oleh majelis, biarlah semua kegiatan boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Dan juga semua kegiatan seksi-seksi yang ada di GKPS, terutama di gereja kami, boleh juga berjalan ya Bapa. Baik program jangka pendek maupun program jangka panjang, agar boleh diimplementasikan dalam kegiatan gereja kami ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami Tuhan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat dan rezeki kepada kami Tuhan, agar kami boleh lebih kuat lagi, lebih berdaya lagi Tuhan untuk boleh melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami, agar anak-anak kami boleh tumbuh berkembang dengan baik, boleh bersekolah dengan baik ya Bapa, boleh berprestasi dan mendapatkan hasil yang terbaik ya Bapa. Kami berdoa buat anak-anak kami ya Tuhan, yang minggu-minggu ke depan akan mengikuti ujian tertulis ya Bapa, UTBK atau Sepenmaru ya Bapa, untuk Andre Munte dan juga Alfredo Sumbaya ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati anak-anak kami ini Tuhan, agar mereka boleh sukses meraih impian mereka untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri ya Bapa. Biarlah Tuhan memberikan persiapan yang luar biasa kepada mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka agar mereka boleh kembali sehat Bapa. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Herdiwanto Seragi ya Bapa, yang beberapa hari yang lalu harus dirawat di rumah sakit karena kecelakaan ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati perawatan para medis ya Bapa, agar ia boleh kembali pulih, boleh kembali bekerja, boleh kembali memuji dan muliakan nama-Mu melalui ibadah-ibadahnya ya Bapa. Kami juga berdoa buat anak kami, anak sekolah minggu, Brian Sumbaya ya Tuhan, yang kurang sehat ya Bapa. Biarlah Tuhan juga memberkati anak kami ini Tuhan, agar ia boleh kembali sehat ya Bapa, lewat obat yang dia makan, lewat kasih sayang daripada orang tuanya ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami yang dalam pemulihan, orang tua kami yang lansia ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka. Yang pertama kami berdoa Tuhan buat Inang Mariana Tarigan, Simatua dari Bapak Perhangir kami ya Tuhan. Kau juga Tuhan memberikan kesembuhan, terus pemulihan kepada inang kami ini Bapa. Kami juga Tuhan berdoa buat Inang Asriani Siaan ya Bapa, inang dari Samas Romaida Purba. Biarlah Tuhan juga memberkati inang ini ya Bapa, agar ia terus sehat, terus pulih ya Bapa. Kami juga berdoa buat orang tua dari Bapak John Berry Purba ya Tuhan, yang juga masih dalam pemulihan. Berkati Tuhan agar ia terus boleh pulih ya Bapa. Kami juga berdoa buat Inang
Mida Panggabean, orang tua dari calon Samas Jelita Purba ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati inang kami ini Tuhan, agar ia juga boleh terus pulih ya Bapa, boleh kembali beraktivitas seperti orang-orang yang normal ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak kami yang ada di perantauan ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka ya Tuhan, agar mereka boleh belajar, boleh mengikuti pendidikan mereka dengan baik ya Bapa, dan tidak mengecewakan kami orang tuanya ya Bapa. Berikan selalu kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Kami berdoa buat anak kami, Lucky Sinaga, Deo Purba, Ando Tondang, Samuel Damanik, dan juga anak kami Hans Christopher Ebenezer ya Bapa. Biarlah Tuhan di perpisahan jarak kami yang jauh, biarlah Tuhan memberkati mereka, agar mereka Tuhan boleh sukses meraih apa yang mereka cita-citakan ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat panitia pembangunan ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati panitia pembangunan, agar mereka boleh mempersiapkan, merencanakan semua kegiatan pembangunan di gereja kami ini Bapa. Dan pada hari ini tim roadshow berkunjung ke KPS Kebun Jeruk ya Bapa. Kami mau serahkan ini ke tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan kegiatan roadshow ini Tuhan boleh berjalan dengan baik, mendapatkan atensi yang baik dari jemaat KPS Kebun Jeruk, sehingga boleh mendapatkan hasil yang baik ke Bapa, agar kami boleh terus membayar piutang kami kepada jemaat maupun kepada orang-orang lain yang sudah meminjamkan kepada kami ya Bapa. Inilah doa, permohonan dan harapan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pendeta full-timer kami, pendeta Raja Sinaga, pendeta Richard Siboro, dan juga penginjil wanita kami Lesden Eria Damanik ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati full-timer kami ini Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, semangat selalu ya Bapa, agar mereka boleh terus melayani di pohon anggur Tuhan ini dengan baik. Tuhan berkati keluarga yang terus juga mendorong, mendampingi mereka ya Bapa, agar kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai mereka ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk kegiatan ibadah-ibadah kami ya Tuhan. Kegiatan ibadah minggu kami, kegiatan pertangguhan sektor kami, kegiatan doa pagi kami, dan kegiatan-kegiatan kami yang lain ya Bapa. Rencana-rencana kami yang lain, agar kiranya itu semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, akhirnya kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemerintah negara kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pimpinan negara kami, agar mereka boleh membuat dan merencanakan pembangunan dengan baik ya Bapa, agar kiranya program yang sudah disiapkan boleh dilaksanakan dengan baik ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk perkembangan COVID-19 yang beberapa minggu ini menunjukkan grafik pertambahan ya Bapa. Kami Tuhan hanya mengandalkan Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau tetap menjaga kami, memberikan kami kekuatan kesehatan ya Bapa, agar kami boleh terhindar dari COVID-19 ya Bapa. Dan pemerintah kami boleh lebih siap kembali ya Bapa untuk menghadapi beberapa minggu ke depan ya Bapa. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mendengarkan doa syafaat kami ini Bapa. Dan tidak lupa Tuhan, kami mohon ampun Tuhan atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Agar kiranya semua berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami
tidak terhambat karenanya. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Raja Sinaga, kita bernyanyi memuji Tuhan kita dari nyanyian PKJ nomor 15. Hatiku Tuhan, sujud menyembah Kau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pada umat-Mu Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman. Firman Tuhan, Dia berubah. Dan selamanya tiada hidupku, siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang menguasai akal pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan memahami serta melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Mahubata Taganupan. Selamat hari Minggu. Ya, Bapak Inang Taganupan dan juga nama Poso Kuliah Tuhan. Ya, puji Tuhan hari ini ya banyak sekali ini nama Posonya ya. Tengah dari gereja kita ini nama Poso, puji Tuhan. Makin hari semakin aktif pemuda kita. Bapak Inang dan nama Poso jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 23 sampai 28. Marilah kita baca secara bergantian. Dodingkon ma Jahoba nasyam ganub tanoh, ambilan kon mahal luahonni ganub ari. Ai bagal do Jahoba, talup tumang pujion. Ia do si habiaran, na mengatasi segala naibatana legan. Dan adonai batani segala bangsa supaju begu-begu, tapi Jahoba do na manjadion langit. Kajembuton pakon hamuliaon do ilobeni, agogohon pakon malas niuhur bani ianani. Berema bani Jahoba,
nasiama marga bani segala bangsa. Bere nasiama bani Jahoba mulia. Pakon hagogohon. Kita baca dalam bahasa Indonesia. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikanlah. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Inang jemaat terkasih, anggo isukun hubata, apa yang kita butuhkan, paling kita butuhkan saat kita melakukan pekerjaan, atau kalau dia mahasiswa, dia lagi sekolah, apa yang paling dia butuhkan untuk bisa melakukan tugasnya atau kegiatannya di kuliahnya. Ini karena banyak generasi milenial, boleh mungkin dijawab, apa yang paling kamu butuhkan untuk bisa menyelesaikan tugas dari kuliah atau dari pekerjaanmu? Ayo, yang muda-mudi. Apa ya? Buku. Nggak percaya pendeta kalian butuh buku. Nggak betul itu ya kan Inangnya. Apa yang paling kalian butuhkan ketika kalian menyelesaikan tugas kalian? Handphone. Di balik itu apa lagi? Handphone kalau nggak ada, iya, kuota. Makanya kalau nggak ada kuota di handphone, gimana perasaan hati? Ya hampa, nah, galau. Kenapa galau? Ya, nggak ada kuota. Tapi kalau begitu diisi kuotanya, udahlah kayak hidup lagi rasanya. Kayak bangkit kembali. Itulah yang membuat sukacita anak zaman now, ya. Nggak hanya zaman now ya, ibu-ibu zaman now juga gitu ya. Bapak Inang dan jemaat terkasih, kalau ada kuota, kayaknya hidup kembali itu tadi ya, yang ditentukan kita sukun, kita tanya tadi. Nah, jemaat terkasih, bagi orang Israel, nah kita sekarang mundur ke ribuan tahun yang lalu. Bagi orang Israel, yang paling penting bagi mereka adalah apa? Bukan kuota, belum ada kemarin dulu itu kuota. Handphone juga belum ada. Buku aja juga masih ada buku kitab. Jadi apa yang paling penting bagi orang Israel waktu itu? Tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu bentuknya seperti kotak. Isinya adalah hukum Taurat, titah. Di dalam tabut itu, di dalam kotak perjanjian itulah ada hukum Tuhan, peraturan Tuhan, titah-titah. Dan tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Allah. Ya, supaya kita paham, kenapa sih bagi mereka itu tabut perjanjian penting? Seperti kita, kalau kuota itu penting sekali bagi kita. Kenapa bagi mereka yang paling penting adalah tabut perjanjian? Kenapa tadi? Di belakang ada baju putih. Ya, bodohnya boto kami. Siapa namamu, bodoh? Ya, siapa namamu? Tani. Ya, Santi. Ya, Santi, kenapa tadi tabut perjanjian paling penting bagi orang Israel zaman itu? Ya, boleh diterima mic-nya, dikasih Abang Marcel. Kenapa
tabut perjanjian itu paling penting bagi orang Israel di zaman itu? Melambangkan janjian Allah. Iya, tabut perjanjian itu adalah melambangkan ada Allah di situ, ya. Paham ya? Kalau ada tabut perjanjian berarti ada Allah di situ. Itulah lambang kehadiran Allah. Ya, terima kasih Santi. Jadi, tabut perjanjian ini ya, ini sering diambil oleh bangsa lain. Waktu itu kan zaman perang. Dan tabut perjanjian ini sering diambil oleh bangsa lain. Kalau Israel itu kalah perang, tabutnya diambil oleh bangsa, katakanlah bangsa Filistin, bangsa Moab, pokoknya bangsa-bangsa lain yang mau merebut tabut perjanjian. Nah, bangsa Israel kemudian perang lagi supaya mereka bisa ambil lagi tabut perjanjian itu menjadi milik mereka kembali. Itulah penting sekali tabut perjanjian itu bagi orang Israel. Kalau zaman sekarang mungkin kuota itu tadi ya. Kalau nggak ada kuota, minta kuota dulu, ya, minta wifi dulu, hotspot dulu, ya, supaya bisa ini selfie kan gitu kan. Jadi kalau nggak ada, mau rebutan, mau nggak rebutan? Iya mau. Di kantor juga gitu. Kalau kita kuotanya itu lagi terbatas, wifi-nya itu banyak yang make, kita rebutan wifi. Nah, jadi kalau zaman dahulu nggak gitu. Tabut perjanjian itu sering kali diambil bangsa lain, perang lagi harus mendapatkan itu. Nah, jadi teks kita ini terjadi waktu bangsa Israel sudah menang dari perang dan mereka merebut kembali tabut perjanjian itu sehingga tabut perjanjian kembali ditempatkan di ibu kota waktu itu Yerusalem dan ditempatkan di tempat maha kudus yaitu di bait suci, bait Allah. Itulah ceritanya di kitab Tawarik. Mereka menang, mereka dapat kembali tabut perjanjian, dan mereka bersukacita. Dan dalam sukacita itulah mereka katakan ayat 23. Ya, kita baca sama-sama ayat 23. Ini adalah ayat kunci dari tema kita minggu ini. 1 Tawarik 16 ayat 23. Apa kata firman Tuhan di situ? 1, 2, belum, ayat 23, 1, 2, ya. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Itulah yang menjadi sukacita bagi mereka. Bernyanyilah katanya. Mandoding manasyam. Sing a song. Kan gitu kan? Sing a song. Lalu kalau dalam bahasa Latinnya cantate. Inang Bapak Hagrupan, minggu kita ini namanya minggu cantate. Artinya minggu mandoding. Artinya kita minggu bernyanyi. Nyanyian adalah bagian yang penting bagi orang beriman, apalagi orang Kristen. Orang Kristen itu ciri khasnya bernyanyi. Kalau kita berjalan misalnya di sini, di sepanjang jalan ini, di ujung ke ujung, yang mana yang gereja ya? Contohnya kita nggak ada nampak salib, nggak ada tulisannya GKPS, yang mana yang gereja ya? Pasang telinga, yang mana yang mandoding itulah GKPS, itulah gereja. Iya, pengalaman itu. Kalau gereja itu ciri khasnya mandoding. Kenapa mandoding itu sangat penting? Karena mandoding itu adalah faktor-faktor yang menandakan orang itu adalah orang yang sudah punya iman percaya. Doding atau penyanyian itu punya lirik dan nada. Tahu ya yang mana lirik, yang mana nada ya? Tanya, dalam Yesus kita bersaudara. Yang mana yang lirik? Kata-katanya itu lirik ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nadanya apa? Nyanyi. Nah, jadi yang namanya lagu ada lirik, ada nada. Kalau hanya lirik itu bukan lagu. Kalau hanya nada juga itu ya bukan lagu. Tapi lirik kawin dengan nada itulah namanya lagu, nyanyian. Jadi lagu dan nyanyian itu menggambarkan, mengekspresikan perasaan hati manusia. Baik itu suasana hatinya lagi senang, ataupun suasana hatinya lagi sedih.
Makanya lagu-lagu nyanyian itu ada lagu-lagu nyanyian pujian, ada lagu nyanyian dalam ratapan, lagu nyanyian memohon, lagu doa, lagu sukacita, dan lain sebagainya. Yang pasti lagu-lagu itu adalah ekspresi perasaan iman manusia. Dalam teks kita ini, 1 Tawarik, di sini siapa yang menuliskan? Yaitu Raja Daud. Raja Daud menuliskan kata-kata liriknya dan juga nadanya supaya setiap orang yang membaca firman Tuhan ini juga diajak bernyanyi memuji Tuhan. Daud mau mengajak kita semuanya supaya memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menunjukkan pertolongannya kepada mereka. Tuhan sudah campur tangan dalam hidup mereka. Tuhan sudah menolong mereka. Tuhan sudah membantu mereka. Bapak Inang kita genupan, masihkah kita mau bernyanyi memuji Tuhan? Ini pertanyaannya sama kita ya. Maukah kita rado hamandoding untuk Tuhan? Apakah kita mau bernyanyi memuji Tuhan? Kenapa? Karena ada alasannya. Kalau zaman dahulu Tuhan menolong kami, kata mereka, Tuhan sudah tolong kami dalam perang. Tuhan sudah kasih kami kemenangan. Tuhan sudah balikkan tabut perjanjian. Maka katanya, bernyanyilah. Kalau Bapak Inang zaman sekarang ini, apa yang membuat kita bernyanyi? Pemudi, ya, apa yang membuat kita bernyanyi? Opung, adat ambur kami di sini dari Hinalang. Ada kan? Ya, Sinaga ya, ya, dari Simpang Hinalang. Ada nama main taman doding, memuji Tuhan. Ya, pasti ada alasannya. Apa yang membuat kita memuji Tuhan? Kalau dalam teks kita ini dikatakan, berkantate, bernyanyilah, karena Tuhan sudah menunjukkan keselamatannya. Ayat 24 dikatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya itu yang ajaib di antara segala suku bangsa. Nah, kita ternyata bernyanyi, diajak bernyanyi untuk memberitakan pertolongan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Inang, Jemaat Implikasi, kita harus pertama-tama kalau kita mau memuji Tuhan, pertama-tama kita harus sadar dulu apa yang sudah Tuhan kasih sama saya. Kita harus sadar, insyaf dulu ya. Insyaf katanya kan. Insyaf dulu kita, apa yang sudah Tuhan kasih kepada saya. Selama saya masih sudah hidup. Mulai dari saya orok. Ya, orok tahu ya, orok ya. Bukan ngorok. Ya. Dari saya bayi sampai saya sekarang hidup, apa yang sudah Tuhan kasih sama saya? Banyak enggak? Jadi itu perlu diingat dulu. Enggak gimana mau mendoding Pak Pendeta, saya aja baru lagi punya masalah. Gimana mau mendoding? Nah itulah kalau lagi kita mengingat masalah. Gimana mau bernyanyi Pak Pendeta, tugas saya banyak ini, deadline. Makanya dari tadi mukanya begini terus, seperti aula gereja pun kayak gini terus. Gimana mau mendoding Pak Pendeta, kemarin baru meninggal, baru kemalangan. Hanya Pak Situopu sama Inang Buta Galung kan. Baru meninggal kemarin kakak ya. Kakak baru meninggal. Baru lagi ada yang meninggal di Cilitan. Gimana Mama Doding memuji Tuhan? Tak gitu dalam hati kita. Ternyata kalau kita ingat yang masalah penyakit, masalah duka, masalah lagi deadline, kita susah untuk memuji Tuhan. Tetapi bagaimana caranya supaya kita memuji Tuhan? Marilah kita ingat apa yang sudah Tuhan berikan sama kita. Kebaikan-kebaikannya sama kita. Pertolongan yang sudah Tuhan berikan sama kita. Tuhan, apa yang sudah Engkau berikan sama saya ingat dan saya mau memujimu. Itulah yang menjadi alasan kita memuji Tuhan. Makanya tadi dikatakan Raja Daud, ceritakanlah kemuliaannya. Ceritakanlah perbuatannya yang ajaib kepada suku bangsa. Sebab Tuhan kita itu sangat besar dan sangat terpuji, sangat dahsyat, lebih dari segala apapun. Lebih dari berhala-berhala, lebih dari Allah-Allah huruf kecil, ya. Berhala-berhala, gana-gana,
Dan Tuhan itu punya keagungan, semarak, kekuatan, sukacita ada dalam Tuhan. Dan kepada Tuhan sajalah kita memberikan kemuliaan dan juga kekuatan. Puji-pujian kita hanya untuk Tuhan. Karena Tuhan mengatasi segala masalah kehidupan kita. Itulah yang menjadi alasan kita, Bapak Inang, untuk memuji Tuhan. Kita lanjutkan. Kita belajar dari sejarah Israel, Bapak Inang. Ya, bagaimana mereka itu dulunya suka sekali merasakan kehilangan. Ya, kenapa? Karena tabut perjanjian itu sudah hilang bagi mereka. Tapi ketika mereka menerima kemenangan, mereka kemudian bernyanyi. Ketika firman Allah, titah, tabut perjanjian didapat lagi, mereka kemudian bernyanyi memuji Tuhan. Nah, inilah yang kita mau tiru, Inang, Bapak Hagun depan. Marilah kita berkantate, mandoding mahita, sing a song, bernyanyilah untuk Tuhan, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan selama kita hidup. Dan kita diminta bernyanyi, artinya bernyanyi bersaksi tentang kuasa Tuhan. Kita bersaksi tentang holong, tentang kasih Tuhan. Kita bersaksi tentang berkat yang sudah Tuhan berikan sama kita. Pembahenan Ninai Bata, tindakan Allah yang sudah melepaskan kita dari segala mara bahaya. Bapak Inang Taganupan, apa yang membuat kita bernyanyi sampai saat ini? Mungkin masing-masing punya jawabannya. Ya. Saya pribadi juga punya kesaksian. Saya dulu kuliah di STT Jakarta, lalu di tahun kedua mau naik ke tahun ketiga, kami ada masa praktik, ya namanya masa CV gitu ya, sama CP, Collegium Pastorale, ya artinya kita mempraktikkan pekerjaan sebagai pendeta di lapangan. Waktu itu jadi setiap mahasiswa dapat tempat masing-masing. Ya, ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera, ada yang ke Papua, ada yang ke Manado, Kalimantan, Ambon, dan lain sebagainya. Dan saya dapat tempat ke Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, lalu sebelum saya ke sana, saya agak susah juga ya. Kenapa? Karena ongkosnya dari mana, ya kan? Ke Medan aja ongkos mahal, ini ke Makassar lebih jauh. Nah, jadi ya puji Tuhannya waktu itu dosen saya kasih jalan keluar. Dia memberikan bantuan untuk. Akhirnya saya tiba di sana, lalu saya menjalani 2 bulan untuk masa praktiknya itu. Saya awalnya juga agak susah karena mereka pakai bahasa, walaupun bahasa Indonesia, tapi agak ada aksen yang berbeda dengan kita. Nah, jadi mereka punya aksen sendiri di Makassar sana. Nah, jadi makanan juga berbeda, tidak seperti makanan di Medan ya, kampung saya. Tidak juga seperti di Jakarta ini, mereka makanannya ya beda lah rasanya. Jadi ada coto gitu-gitu ya, ikan banyak. Nah jadi agak berbeda. Tapi kemudian suatu saat saya kemudian dibawa ke suatu pantai, karena Makassar itu kan kota pantai ya. Karena ada pantai namanya Pantai Losari. Nah situ saya melihat sangat indah pemandangannya. Lalu di situ saya kemudian bernyanyi. Saya bernyanyi lagunya jarang dinyanyikan. Karena itu dari hati saya gitu ya. Saya nyanyi Haleluya. 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 Jadi ada ekspresi dari hati kita. Lagu kita bisa berbeda-beda. Berbeda loh lagunya Inang Bursinaga sama Inang Bursinaga ini. Walaupun Bursinaga juga. Berbeda lagunya. Ya, beda lagi sama Bursinaga di belakang baju putih. Beda lagi sama, ada lagi, Bursman Junta. Beda-beda lagu kita. Mungkin lagu kita, ya, dalam Yesus kita bersaudara, berbeda-beda. Ada lagunya yang Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Berbeda-beda lagu kita. Tapi artinya apa Inang Hagurupan, Bapak dan Mama Poso? Bernyanyilah sepenuh hati, itu maksudnya. Bernyanyilah kita sepenuh hati,
tandanya isi hati kita itu betul-betul kita curhatkan sama Tuhan. Kita sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Kita sampaikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Kita sampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Saya juga tidak tahu, itu otomatis itu saya langsung keluarkan nyanyian, melihat pemandangan yang sangat indah di situ. Ya, dan tidak ada yang saya kenal sebetulnya di sana. Ya, orang-orang yang asing. Saya waktu itu juga praktiknya di panti asuhan. Jadi di panti asuhan itu, ya mungkin ada yang pernah main-main ke panti asuhan. Di situ lebih besar kayaknya gereja kita ini. Tapi yang tinggal di sana 100 orang anak lebih. Ya, artinya sangat padat ya dengan anak-anak yang sangat mereka sangat prihatin gitu karena tidak ada lagi orang tua mereka. Nah, tapi mereka bisa bersuka cita. Ya ternyata anak-anak itu juga walaupun mereka yatim piatu, mereka bisa bersuka cita tetap. Kalau mereka bernyanyi itu sangat semangat sekali. Ya, kalau mereka lagi memuji Tuhan, wah semangatnya luar biasa. Sampai tepuk tangan, sampai lompat-lompat. Itu membuat saya jadi semakin lagi menyadari ya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu maha baik. Tuhan punya kuasa. Sehingga saya pun bernyanyi. Bapak Inang jemaat terkasih, bagaimana dengan nyanyian Inang Bapak semua? Bagaimana nama Poso juga bernyanyi untuk Tuhan. Di sini tidak dikatakan bernyanyilah dengan aduh suara saya tidak bagus. Tidak ada dikatakan bernyanyilah dengan merdu. Tidak ada. Bernyanyilah, saya tidak pandai bernyanyi. Jangankan nyanyi, batuk aja fales. Itu tidak alasan ya teman-teman semuanya, nama Poso, Bapak Inang. Yang penting kita menyampaikan isi hati kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Dikatakan bernyanyi itu pokoknya ada lirik, ada nada. Itu tadi dikatakan ya. Ada lirik, ada nada. Mau nyanyinya kayak orang India memang gitu nyanyinya. Terpujilah namamu. Ya, memang begitu mereka nyanyinya. Itulah ekspresi nyanyian mereka. Ya, yang penting ada kata-katanya, liriknya, ada nadanya. Mereka bernyanyi memuji Tuhan. Nah, bagaimanakah jemaat GKPS Harapan Indah bernyanyi memuji Tuhan? Itulah yang menjadi renungan kita hari ini. Bapak Inang Tagenupan dan juga Mama Poso, ada kata-kata dari Martin Luther mengatakan begini. Litun dosibolis manangar doding hala Kristen. Ya, artinya orang Simalungun GKPS itu percaya ya iblis, setan itu lari jauh kalau kita bernyanyi rohani memuji Tuhan. Nah, lalu ada dikatakan lagi, singing is pray twice. Nah, singing is pray twice. Di sini ada Devi. Nah, apa artinya itu Devi? Singing is pray twice. Bernyanyi adalah 2 kali berdoa. Ya, singing is pray twice. Bernyanyi itu sama dengan berdoa 2 kali. Kenapa? Kalau berdoa kita kan berdoa berkata-kata. Tapi kalau bernyanyi itu dia berdoa dan juga menyampaikannya dengan sepenuh hati. Kata-katanya keluar, nadanya keluar dan bergetar itu pita suaranya. Kalau nggak bergetar pita suaranya nggak bisa nyanyi. Kedengaran. Nah, jadi artinya sepenuh hati. Nah, tapi harus sepenuh hati bernyanyinya ya. Kalau bernyanyinya asal nyanyi ya enggak juga kan? Haleluya. Di bibir haleluya, tapi dalam hatinya mikirkan tugas di rumah. Nyanyinya mikirnya haleluya, tapi masih mikirkan deadline kerja. Ya, jadi enggak sepenuh hati, enggak ekspresif. Makanya tadi dikatakan singing is pray twice. Bernyanyi itu bisa sama dengan 2 kali berdoa kalau kita betul-betul sepenuh hati kita mandodingkan pujian Allah. Nah, lalu yang kedua teman-teman Bapak Inang Tagenupan, bernyanyi itu sangat penting sekali kita paham apa yang kita nyanyikan. Juga perlu banyak. Singing is understanding. Bernyanyi itu perlu memahami apa artinya. Nah, ini kadang-kadang masalahnya kalau di gereja kita kalau loading Simalungun nggak ngerti nama Poso artinya itu. Nah, jadi memang perlu ya anak-anak muda pelajarilah bahasa Simalungun.
bahasa Simalungun itu nggak sesulit bahasa Inggris. Ya, jangankan bahasa Inggris, bahasa Jerman pun tahunya kalian. Ya, bahasa Prancis, bahasa Mandarin tahunya. Jadi bahasa Simalungun lang susah kan ada kan? Otik-otik lah, lang pala genupi pelajari. Otik-otik dipelajari. Ya, jadi Bapak Inang dalam program katekisasi sudah kita mulai terus bisa belajar bahasa Simalungun kan gitu kan, Marcel, Devi, ya. Di setiap katekisasi dipelajari lagu-lagu haleluya supaya paham. Saya sangat mengerti kalau nggak paham kita artinya pastilah kita bosan kayak ada di pandokon ini kan gitu kan. Tapi kalau kita ngerti apa isi lagunya itu, ya pasti kita bisa merasakannya. Artinya bernyanyilah dengan sepenuh hati, ketahuilah arti dari lirik lagunya itu supaya kita bisa menyanyikannya dengan ya bagus dan kita bisa dapatkan artinya. Nah, ini lagi Inang Bapak Hagdupan. Kalau kita bernyanyi, ternyata nyanyian itu seperti pedang bermata dua. Artinya apa? Kalau kita bernyanyi rohani memuji Tuhan, kita mendapatkan berkat. Kita yang nyanyi ini dapat berkat, iman kita makin kuat. Mereka yang mendengarkan nyanyian itu juga makin kuat imannya. Contohnya tadi kan anak-anak kita tadi kan nyanyi di depan. Lagunya Dalam Yesus Kita Bersaudara. Nah, yang dapat berkat siapa? Yang semangat, yang punya dapat pengertian siapa? Semua dapat pengertian kan? Anak-anak itu bernyanyi Dalam Yesus Kita Bersaudara, makanya mereka kompak. Jemaat pun yang melihat, mendengarkan, semakin juga merasakan, oh iya ya, Dalam Yesus Kita Bersaudara ya. Jadi semuanya kena. Jadi asim anggomandoding kita Inang Bapak, ya bukan hanya kita yang terberkati. Anak-anak juga di rumah terberkati. Kalau anak-anak muda juga bernyanyi, ya bukan hanya kalian yang terberkati, ya semua orang tua juga terberkati. Tapi kalau kita paham dengan nyanyian itu, contohnya Dalam Yesus Kita Bersaudara, paham gak kita artinya itu? Artinya kita di sini semua ini adalah bersaudara. Coba dilihat dulu kanan kirinya. Kenal nggak? Jangan-jangan ada yang nggak kenal. Ya nggak? Bapak Haloho, kenal nggak sama yang di belakangnya? Yang di belakangnya. Kenal Pak? Kenal ya, puji Tuhan. Iya, perlu dikenal. Di sini kayaknya sering kenal semua ya. Nah itu yang Santi kenal nggak sama yang sebelah kanannya? Belum kan? Coba salam dulu nang. Kenalan ya. Siapa namanya? Kenalan gitu aja. Namanya nggak disukun. Kenalan. Siapa namanya? Tinggal di mana? Bodoh apa? Jangan-jangan sama. Jangan-jangan bodoh tulang kan beda-beda ya. Ya. Dalam Yesus Kita Bersaudara. Tahu nggak yang sampingnya pun nggak kenal? Mana itu mau menghayatinya. Nah jadi itu perlu sekali. Jangankan kita ini yang satu gereja saling kenal. Orang apa tadi itu yang ngomong itu? Yang ini. Orang Jerman, mereka pun katanya mitra. Minggu kemitraan. Ini kan minggu kemitraan, artinya minggu persahabatan, berteman. Hasoman do HP hita, pakun halak silopak mata. Kalau zaman dulu dibilang mereka zaman selopak mata, artinya matanya putih. Karena mereka itu putih gitu ya. Ternyata kita itu berteman dengan mereka. Nah, coba lihat di IG-nya, ada nggak kawannya orang Jerman? Inang, Bolsi Langit. Ada nggak kawan Facebooknya orang Jerman? Ada? Ada. Jangan kalah yang anak muda ya. Bertemanlah sama anak-anak luar negeri. Ya, tolong doa dah. Jangan hanya kawannya, apa ya, rusak kehidupan. Ya, enggak ya. Kawanlah sama orang-orang. Ada Facebook, ada IG. Nah, bertemanlah sama orang, ada TikTok. Zaman sekarang itu zaman universal. Zaman semua sudah kawan ya. Ya, bertemanlah sama semua orang. Itu tadi orang Jerman aja. Cobalah bayangkan Inang Bapak. Syutinglah mereka di sana. Cobalah syuting mereka di sana untuk GKP Harapan Indah. Bayangkanlah itu. Pasti mereka itu, ya ayo pakai baju paling bagus lah. Mau lihat Harapan Indah kita katanya kan.
salah pula syutingnya itu kan, pas salah, ulang lagi, ya, ulang lagi tuh. Coba lah bayangkan, segitunya mereka mengirim video ke kita, artinya mereka itu menganggap kita sahabat mereka. Iya betul kali nang berpendapat kan? Ya. Masa? Iya. Jangan dibatas-batasi kawanku, yang ini adalah kawanku. Yang mereka nggak usah kawanku katanya kan? Semua dikawanin. Karena kita ini minggu kemitraan. Kita bernyanyi, kita mendoding. Doding itu universal. Musik itu universal. Ya, makanya ada lagu Dangdut is music of my country. Nah, dimanapun orangnya, mau presiden dia kalau dangdut pasti, ya kan? Ojo dibanding ke katanya kan? Nah, itulah musik itu. Ya, itulah musik universal. Semua kita saudara. Kita semua bersaudara. Nah, natuari Bapak Inang, Anami datang ke suatu tempat padanan. Ya, acara tempat padanan. Botonami doa ayama botuni Bapak Pendeta Matundu Kito Sinaga. Dia berpadan menikah tunangannya orang Nigeria. Kan gitu kan? Orang Nigeria, iya. Ya hitam lah, masa itu orang Nigeria. Nah, jadi hebat juga memang zaman sekarang ini, yang cari jodoh pun gak mestinya rupanya. Banyak orang, ya, banyak manusia. Banyak manusia. Ya pokoknya dia seiman, takut akan Tuhan, lang maningon, sama ini laku bah. Ya, nyata ini untuk anak muda ya. Ibu-ibu yang gini-gini. Bukan untuk ibu-ibu ini. Oh, ibu-ibu oke. Oh, supaya menantunya boleh juga dari luar gitu ya. Oh iya, boleh juga lah. Ya, jadi orang tua juga perlu itu ya. Menantu juga gak mestilah. Maunya harusnya inilah. Boleh. Sekarang mau orang apa ada, ya kan? Yang penting orang Kristen lah. Orang Kristen takut akan Tuhan. Orang Afrika pun adanya Kristen, banyak ada Kristen. Ya. Orang Arab juga ada Kristen. Jadi semalam matupul ala boto ai dengan ala Nigeria ai. Jadi loh ini kan kawannya saingan mereka. Oh, gaya apa itu dia, Pak? Nanti ada di videonya mungkin itu. Cuman gaya mereka ke gereja ya kayak gitu, pakai kacamata hitam, sepatunya pun tinggi, kaos-kaos, pokoknya mentereng lah. Gitu. Bahasa mereka pun ya beda lah dengan kita. Jadi enak gitu rasanya kalau kita bisa terbuka dengan yang berbeda dengan kita. Ternyata bukan hanya kita di dunia ini, ada banyak yang berbeda-beda di dunia ini. Ada yang hitam, ada putih, ada yang kuning langsat, sawo matang dan sebagainya. Itu semuanya adalah saudara, mitra. Ini karena minggu kemitraan, makanya kita bicara soal saudara ya. Minggu kemitraan, bersaudara kita semuanya. Tadi dari Jerman, ya kami adalah mitra kalian. Kami berterima kasih katanya kan. Ada lagi dari Indonesia dikirim kepada kami, namanya si Nina. Pokoknya hebat juga lah memang. Jadi mereka pun tadi bernyanyi dan mereka katakan tadi Horas. Ya. Dia itu pemabadi nasiam Tuhan memasu-masu. Lucu juga ya dengarnya ya. Itulah indahnya. Mereka juga bisa bahasa Malungun. Kita juga ya tadinya bisa juga ya kita bahasa Jerman. Ya, cuman belum les kita. Nanti bisanya itu kalau dipelajari. Nah, jadi semua bisa kita lakukan bersama-sama karena kita sama-sama orang percaya. Bermitralah dan bernyanyilah untuk Tuhan. Dan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyiannya jangan itu aja ya. Nyanyikanlah nyanyian baru. Mari kita nyanyikan NKB nomor 7 ayat 1 dan 2. Bang Kevin Damanik mengiringi ya. Ya, tinggal kita juga membantu. Bang Marcel sudah ada kata-katanya. Ya, terima kasih. Dan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Pujilah Dia besar karena
bersorak di rajamu. Puji dia, wahai mentari, wahai bulan sembah, dia terus bintang terang yang membawa menyinarkan penciptamu. Bersorak di rajamu, bersorak di rajamu. Marilah kita memuji Tuhan selalu, seperti Mazmur 150 ayat 6 mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Patonggo Mahita. Terima kasih ya Bapa untuk berkat penyertaan-Mu kepada kami. Kami bisa benar-benar merasakan sukacita. Mungkin kami lagi ada kuota, gak ada kuota. Kami lagi berprestasi atau belum berprestasi. Kami lagi sibuk dengan deadline ataupun lagi sedang kurang sehat. Apapun yang kami alami, kami mau bernyanyi, memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberkati kami semuanya. Engkaulah yang menguasai hati pikiran kami supaya berfokus kepadamu saja. Kuasailah pikiran kami, perasaan kami supaya kami ingat pada berkat-Mu. Tolong kami supaya kami bisa tetap menghitung berkat Tuhan yang sudah kami terima, supaya kami mampu berterima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berterima kasih untuk jemaat-Mu yang hadir di Minggu Kantate ini. Kami bersuka cita buat anak-anak muda nama Poso Kuriamu Tuhan yang datang ramai hari ini. Biarlah Engkau berkati mereka dalam masa muda mereka, berkatilah pekerjaan mereka. Bagi mereka yang masih kuliah, yang sekolah, berkatilah studi mereka, biarlah mereka bisa selesai tepat waktu. Bagi mereka juga Tuhan yang sedang dalam masa pencarian jodoh, biarlah Engkau juga Tuhan yang membuka jalan, mereka bisa bertemu dengan jodoh mereka. Tuhan yang juga memberkati mereka dalam menemukan juga pekerjaan mereka bagi mereka yang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan yang hadir dalam diri mereka, suka dan duka mereka. Juga orang tua kami semuanya Tuhan, biarlah Engkau juga yang selalu menyertai orang tua kami. Ada opung kami Tuhan, si tua Bolsinaga Tuhan dari Sipahinalang. Orang tua kami semuanya Tuhan yang mungkin tidak hadir dimanapun berada, biarlah Engkau juga memberikan mereka kesehatan. Di masa usia mereka, biarlah mereka tetap bersuka cita, bergembira, mendoding-doding memuji Goran-Mu Tuhan. Bapa surga, kami juga mendoakan jemaat kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami mendoakan nama Poso, Benny Andreas, Niombah Nami Sarah Alena, juga Sanisa Quen, yang mungkin juga nama-nama lain Bapak yang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah Engkau memberkati mereka, berikanlah kesehatan kepada mereka, berikanlah karunia, berkat kepada mereka Tuhan, sehingga mereka juga bisa menikmati berkat Tuhan dan menjadi berkat bagi lingkungan mereka. Terima kasih Bapak, inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan, bersama dengan doa syafaat kami tadi, doa setelah ting-ting, doa kami pribadi-pribadi, kami serahkan kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan kita.
Berterima kasih Yesus. Berarti Berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Pakailah hidupku Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala sesuatu, kami menerima segala berkat hanya daripada-Mu. Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan dan penghidupan. Kini kami menyerahkan hidup dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai persembahan kami kepada-Mu.
Kiranya melalui segala pemberian-Mu, kami semakin dikuatkan oleh kasih karunia-Mu untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Berilah kami hikmat dalam mempergunakan segala pemberian dan berkat-Mu dengan segenap hati, pikiran, dan keberadaan kami, agar melaluinya kehendak-Mu semakin nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur dan persembahan kami. Amin. Pujian berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup sekali sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, jadilah berkat, dan peduli terhadap semua orang. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, oras mau bata ganupan, terpuji ma Tuhan, halani doma berakhir dan berjalan dengan baik kebaktian kita saat ini. Di Himidunami Ortik Panorang mungkin mau menyampaikan apa yang ada di ting-ting, ya. Supaya kita bisa sekali-sekali kita lihat ting-ting kita. Karena di awal bulan kita sudah buat untuk laporan keuangan. Itu baik juga sekali-sekali kita lihat apa sih isinya bentuk laporan itu. Biasanya kita akan buka di awal minggu. Di awal minggu itu kita bikin semua laporan. Untuk bulan ini bisa kita lihat di situ ada bulung store. Apa sih bulung store itu?
Gulung Story itu suatu kewajiban dari setiap gereja yang di bawah naungan GKPS. Artinya itulah kontribusi kita terhadap kita terhadap GKPS ini supaya bisa berjalan dengan baik semua segala rencana program-program yang ada di bawah naungan KPS. Jadi Sonaima, jadi selamat merminggu kantate dan berminggu kemitraan bagi kita semua. Sonari Ontang Hanami yang bertugas melayani pada saat ini, sambil kita minta karena berkantate kita diakhiri dengan sambil bernyanyi kita. Dalam Yesus atau ku berbahagia. Ya. Berbahagia Yesus cabut aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus semuanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Nikmat penuh